Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ulfatri Wahyuni akan memaparkan tugas koneksi antar materi topik 1 mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia tentang perjalanan pendidikan nasional. Perjalanan pendidikan nasional atau perjalanan pendidikan di Indonesia di sini akan dibagi menjadi 3 bahasan. Yang pertama, zaman kolonial atau sebelum kemerdekaan. Yang kedua, lahirnya Ki Hajar Dewantara atau KHD. Dan yang ketiga, zaman milenial atau setelah kemerdekaan. Bahasan yang pertama yaitu zaman kolonial atau zaman sebelum kemerdekaan. Dimulai dari tahun 1816 sampai 1836. Selama pemerintahan Napoleon Bonaparte jatuh kekuasaannya, dibentuklah kembali pemerintahan Netherlands atau Belanda. Pemerintahan Hindia Belanda mengadakan peraturan-peraturan pemerintahan pokok semacam Undang-Undang Dasar. Di situ disebut tentang pemeliharaan suatu pengajaran. Akan tetapi, itu tidak pernah dilakukan, sehingga ada revisi pada tahun 1836 dalam suatu RR atau Regeringsreglement. Pada revisi ini, ternyata sama sekali tidak disebut lagi tentang pengajaran. Selanjutnya yaitu tahun 1854. Terdapat pasal-pasal tentang pendidikan dan pengajaran, yaitu salah satunya mengenai pasal 128 tentang gubernur-gubernur jenderal dipersilakan untuk mendirikan sekolah-sekolah. Oleh karenanya, ada beberapa bupati mendirikan sekolah-sekolah kabupaten yang tujuannya hanya untuk mendidik calon-calon pegawai, yang kemudian didirikan Sekolah Bumi Putra. Tujuan melalui Sekolah Bumi Putra ini, mereka memperoleh karyawan yang terampil, pintar, dan juga bijaksana, serta dapat dibayar murah sebagai karyawan yang dapat dipekerjakan sebagai pegawai Belanda. Tahun 1908 sampai 1912. Memasuki abad ke-20, tumbuh benih-benih kebudayaan dan juga sekolah-sekolah yang didirikan oleh bangsa kita sendiri. Maka, berdirilah organisasi, salah satunya yaitu Budi Utomo, tahun 1908, dan emansipasi wanita pada tahun 1912 oleh Raden Ajeng Kartini. Selanjutnya yaitu lahirlah Ki Hajar Dewantara dan pemikiran-pemikirannya yang menjadi perubahan besar bagi dunia pendidikan di Indonesia. Dimulai pada tahun 1920 sampai 1922. Pada tahun 1920, timbullah cita-cita baru yang menginginkan perubahan dalam pendidikan dan pengajaran. Sehingga pada tahun 1922 didirikanlah Taman Siswa di Yogyakarta oleh Ki Hajar Dewantara. Tujuan didirikannya Taman Siswa agar rakyat golongan menengah ke bawah dapat menikmati pendidikan dengan semestinya, karena pada masa penjajahan Belanda, pendidikan hanya diperuntukkan kalangan atas saja, seperti kalangan para raja, konglomerat, dan bangsawan. Organisasi Taman Siswa mengajarkan tentang dasar-dasar kemerdekaan bagi masyarakat pribumi Indonesia. Ajaran kemerdekaan yang dimaksud Taman Siswa adalah kemerdekaan yang berasal dari diri sendiri. Pendidikan di Taman Siswa selalu menekankan kepada siswanya untuk tidak bergantung kepada orang lain dan tetap berpegang teguh pada prinsip berdikari, berdiri di kaki sendiri. Pada perkembangannya, ajaran Taman Siswa menjadi dasar bagi kaum pribumi Indonesia untuk melakukan perjuangan kemerdekaan melawan kolonialisme Belanda. Sebagai sebuah organisasi pendidikan, terdapat 3 semboyan Taman Siswa yang dinamai dengan istilah Patrap Guru atau tingkah laku guru agar menjadi panutan tidak hanya untuk murid tetapi juga untuk masyarakat. 3 semboyan yang sangat terkenal itu yaitu yang pertama,
Ingarso sung tulada, yang berarti di depan memberikan contoh. Yang kedua, ing mandia mangun karsa, yang berarti di tengah membangun semangat. Dan yang ketiga, tut uri handayani, yang berarti di belakang memberikan dorongan. Lalu, pada masa itu juga, antara tahun 1912 sampai 1926, juga banyak berdiri sekolah-sekolah berbasis agama, seperti Muhammadiyah tahun 1912, Parsis tahun 1923, NU tahun 1926, Serikat Islam tahun 1926, juga sekolah agama Kristen. Selanjutnya, kita masuk pada periode ketiga, yaitu zaman milenial atau setelah kemerdekaan. Dimulai pada tahun 1945 sampai 1966, yaitu pada masa Orde Lama. Pada zaman setelah kemerdekaan ini, diawali dengan dibentuknya Orde Lama yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Pada tahapan itu, perjalanan pendidikan dimulai dengan dibentuknya Sekolah Rakyat atau SR, di mana pendidikan ini ditempuh selama 6 tahun. Lalu dilanjutkan Sekolah Menengah Pertama atau SMP dan Sekolah Menengah Tinggi atau SMT. Untuk kajian kurikulumnya dimulai dari Belanda yaitu Leerplan hingga kurikulum 1964 yaitu Pancawardhana. Pancawardhana merupakan pengembangan daya cipta rasa, karsa, karya, dan moral. Mata pelajaran dalam kurikulum ini diklasifikasikan dalam 5 kelompok, diantaranya moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmania. Selanjutnya yaitu tahun 1966 sampai 1998, yaitu pada masa Orde Baru. Setelah itu, masuk ke zaman Orde Baru, yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Orde Baru itu berlangsung paling lama, yaitu dari tahun 1966 sampai 1998, dan bisa dikatakan juga sebagai era pembangunan nasional maupun pembangunan pendidikan. Dalam pembangunan pendidikan itu sendiri, khususnya pendidikan dasar, ada suatu loncatan dengan adanya instruksi presiden atau Inpres, pendidikan dasar. Makanya kita suka mengenal sekolah dasar SD Inpres. Mengenai penilaiannya, diseragamkan melalui EBTANAS, yaitu evaluasi belajar tahap akhir nasional untuk kelulusan sekolah, dan UMPTN, yaitu ujian masuk perguruan tinggi negeri untuk tes masuk perguruan tinggi. Ini tujuannya untuk menilai kemampuan intelektual peserta didik. Selanjutnya yaitu pada era reformasi, berlangsung dari tahun 1998 sampai 2006. Pada era reformasi, telah memberikan ruang yang cukup besar bagi perumusan kebijakan pendidikan baru yang bersifat revolusioner. Bentuk kurikulumnya menjadi berbasis kompetensi atau KBK. Begitu pula bentuk pelaksanaan pendidikannya, yang berubah dari sentralistik atau Orde Lama menjadi desentralistik. Lalu pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan, sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Masuk ke tahun 2020 sampai saat ini. Karena terjadi virus corona, sehingga pemerintah menerapkan kurikulum darurat, yang mana ada beberapa bab materi ajar yang dikurangi dan lebih disederhanakan. Saat ini pandemik mulai mereda. Kurikulum terbaru saat ini yaitu kurikulum Merdeka, di mana prinsip kurikulum Merdeka ini lebih fleksibel dan berpusat kepada peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Baiklah, itulah sekilas penjelasan dari saya mengenai perjalanan pendidikan nasional. Perjalanan yang tidak singkat dan juga perjuangan yang tidak mudah. Berdasarkan yang telah saya pelajari, saya merefleksi diri bahwa
Dalam perjalanan pendidikan nasional, saya menyadari bahwa perjuangan bangsa dan tokoh-tokoh untuk memajukan sistem pendidikan di Indonesia tidaklah mudah. Mungkin jika tidak adanya peran tokoh-tokoh tersebut, pendidikan di Indonesia belum tentu seluas dan semaju sekarang. Untuk itu, kita sebagai guru atau generasi yang akan mendidik penerus di masa depan juga harus mempersiapkan diri semaksimal dan setulus mungkin agar pendidikan di Indonesia terus berkembang dan tidak mengalami pemerosotan, baik sistemnya maupun generasinya. Selanjutnya, hal baru yang saya pelajari yaitu mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sampai sekarang masih kita gunakan dalam perancangan dan pengembangan kurikulum di Indonesia. Di sini, saya tahu betapa besar perannya pada sistem pendidikan di Indonesia, serta pemikiran-pemikiran beliau yang juga menjadi teladan bagi guru-guru di Indonesia. Selain itu, saya juga merefleksi diri, di mana sebagai seorang guru nantinya, kita harus mengetahui dan peka terhadap apa yang menjadi potensi bagi peserta didik, dan memiliki upaya serta keinginan untuk meningkatkan potensi tersebut.